Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Monica. Untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang jurnal khusus untuk perusahaan dagang yaitu PT Elmina. Nah, jurnal khusus yang akan saya bahas hari ini adalah jurnal penerimaan kas. Sesuai dengan namanya, jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal untuk mencatat bukti transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan kita bertambah. Ditandai dengan bukti kas masuk. Jadi kita bisa cek di soal untuk PT Elmina bukti kas masuknya apa saja. Nah, itu otomatis akan kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Selain bukti kas masuk, bukti transaksi yang kita akan catat di jurnal penerimaan kas adalah transaksi penjualan tunai. Jadi, transaksi penjualan tunai ini karena kita menerima penjualan secara cash, berarti termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas karena mengakibatkan kas kita bertambah. Oke, kita akan bahas satu persatu bukti transaksi yang ada. Yang pertama di sini saya akan membahas bukti transaksi tanggal 4 Desember 2018 dengan nomor bukti BKM-001. Diterima dari PT Aston senilai Rp88.375.000 untuk pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 25 Oktober 2018 dengan syarat pembayaran atau termin 2/10 N/30 dikenakan denda senilai 1% atas keterlambatan pelunasan. Dari data bukti kas masuk pertama, kita analisa akun-akun apa saja yang terkait. Yang pertama adalah akun kas di bank senilai Rp88.375.000. Lalu akun yang kedua piutang dagang senilai berapa di sini nilainya? Di sini tidak ada tertera di bukti kas masuk, tapi kita bisa lihat di soal PT Elmina di bagian rincian poin ketiga, karena dia di sini PT Aston tersebut piutangnya tanggal 25 Oktober 2018. Di sini kita cek PT Aston ada saldo 87.500.000 tertanggal 25 Oktober 2018. Berarti nilai piutang dagangnya adalah 87.500.000. Lalu akun terkait ketiga adalah denda 1%. Nah, denda 1% ini ada dua. Bisa dicatat sebagai beban jika kita yang dikenakan denda, atau dicatat sebagai pendapatan denda jika orang lain yang kita kenakan denda. Nah, karena di sini yang kita kenakan denda adalah PT Aston, berarti kita catat sebagai pendapatan denda senilai 1% dari nilai piutang dagangnya PT Aston tanggal 25 Oktober 2018, yaitu senilai 87.500.000. Nah, di sini kita dapatkan nilai pendapatan dendanya 875.000. Nah, dari sini kita akan analisa lebih lanjut akun apa saja yang bertambah dan akun apa saja yang berkurang. Untuk yang pertama, kas di bank, dia bertambah. Piutang dagangnya berkurang karena sudah kita lunasi. Lalu pendapatan dendanya bertambah. Nah, lalu kita
kita masukkan dulu ke dalam jurnal umum untuk memudahkan kita nantinya menginput transaksi ke jurnal penerimaan kas. Kita tulis tanggalnya 4 Desember 2018. Keterangannya, kas di bank bertambah 88.375.000. Kita tulis kas di bank, jika bertambah maka saldo normalnya ada di sisi debit. Kita isikan 88.375.000 debit. Lalu piutang dagang berkurang. Kalau berkurang, harta itu ditulis di sisi kredit. Karena piutang dagang adalah kelompok harta, jadi piutang dagang kita tulis di sisi kredit nilainya senilai 87.500.000. Lalu pendapatan denda bertambah. Pendapatan denda termasuk kelompok pendapatan yang jika bertambah kita tulis di sisi kredit senilai 875.000. Nah, setelah kita selesai masukkan jurnal umumnya, kita bisa cek di sini saldonya apakah sudah sama debit kreditnya. Nah, di sini debit kreditnya sudah sama, artinya nilai yang kalian masukkan sudah balance. Langkah selanjutnya kita akan translate nama akunnya. Dimulai dari kas di bank. Akun bahasa Inggrisnya adalah cash in bank dengan nomor akun 1/1110. Dari mana kita dapatkan? Di sini bisa kita lihat dari soal di bagian akun. Di sini ada nama-nama akun dalam bahasa Indonesia dan nama akun dalam bahasa Inggris. Nanti kalian bisa cek satu persatu. Lalu piutang dagang, nama akunnya adalah akun receivable, kita tulis di sisi kredit nilainya. Lalu late fees collected, pendapatan denda senilai 875.000. Nah, setelah kita sudah translate ke dalam akun bahasa Inggris, lalu langkah selanjutnya kita akan mencatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Di sini kita tulis tanggalnya 4 Desember. Dokumen di sini kita isikan dokumen transaksi yang ada di soal, yaitu BKM-001. Description di sini kita isikan nama pelanggan kita, yaitu PT Aston. Lalu kita masukkan ke dalam bagan debit dan kredit yang ada di kas receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Pertama, cash in bank kita isikan di sisi debit senilai 88.375.000. Lalu di sisi kredit ada akun receivable senilai 87.500.000. Lalu di sisi kredit juga ada akun late fees collected. Karena di sisi kredit tidak ada bagan atau kolom tersendiri untuk late fees collected, kita bisa input ke dalam kolom other atau kolom lain-lain. Kita isikan nomor akunnya late fees collected yaitu 8/2000. Lalu amount-nya nilainya senilai 875.000. Berarti transaksi pertama yang berkaitan dengan kas receipt journal sudah selesai kita input. Nah, kita akan lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 10 Desember 2018. Ini adalah transaksi penjualan tunai. Dari mana kita tahu kalau ini transaksi penjualan tunai? Ini bisa kita lihat dari syarat pembayarannya atau terminnya COD. COD ini artinya adalah cash on delivery.
atau tunai. Diterima pembayaran saat barang sampai. Kita analisa akunnya yang terkait dengan faktur nomor FPJT 012 tertanggal 10 Desember 2018 dari PT Aston di sini. Karena penjualan secara tunai, otomatis akun terkait pertama adalah kas di bank. Senilai berapa? Senilai 156.875.000. Jadi akunnya adalah kas di bank, nilainya kita ambil dari down payment senilai 156.875.500. Lalu akun kedua adalah akun, di sini adalah akun penjualan. Berapa nilainya? Akun penjualan ini nilainya adalah kita ambil dari total penjualan. Karena di sini yang kita jual ada meja klasik dan sofa Mediterranean dengan total harga untuk meja klasik senilai 56.025.000 dan sofa Mediterranean senilai 85.680.000. Totalnya senilai 141.705.000. Ini adalah nilai dari penjualannya. Lalu akun ketiga yaitu PPN 10%. PPN 10% ini adalah PPN keluaran. Kenapa PPN keluaran? Karena kalau PPN yang berkaitan atau terjadi saat penjualan itu kita sebut sebagai PPN keluaran senilai 14.170.500 atau 10% dari nilai penjualannya. Lalu ada biaya pengiriman. Biaya pengiriman di sini adalah biaya angkut penjualan karena terjadinya saat transaksi penjualan senilai 1 juta. Nah, setelah ini adakah akun lain yang terkait? Jawabannya ada. Karena saat kita menjual barang, otomatis persediaan barang dagang kamu akan berkurang. Jadi di sini ada akun persediaan barang dagang dan akun harga pokok penjualan untuk mencatat nilai beli barang dagangnya atau nilai harga pokok penjualannya berapa. Nah, untuk nilai persediaan barang dagang dengan harga pokok penjualan ini kita lihat di soal di halaman 15 di inventory card. Kalian lihat tanggalnya di sini adalah tanggal 10 Desember. Kita cek di kolom out. Untuk meja klasik totalnya 41.500.000. Kita tulis di sini. Berarti untuk meja klasik nilainya 41.500.000. Lalu sofa Mediterranean
Nilainya kita cek di kartu persediaan. Sofa Mediterranean tanggal 10 Desember. PT Aston dijual sebanyak 6 unit, yaitu senilai 61.200.000. Nah, ini saya beri tanda yang berbeda karena nilai persediaan barang dagangnya akan kita jumlah antara nilai persediaan dari meja klasik dan sofa Mediterranean. Jadi di sini kita jumlahkan 41.500.000 dijumlah dengan 61.200.000. Didapatkan nilai persediaan barang dagangnya 102.700.000. Dan nilai harga pokok penjualannya juga sama, karena harga pokok penjualan itu adalah akun pasangan dari persediaan barang dagang pada saat kita akan mencatat harga pokok penjualannya atau harga beli barang tersebut sebelumnya. Nah, di sini sudah kita input semua akun-akun yang terkait, lalu kita analisa lebih lanjut. Akun-akun apa aja yang bertambah? Kas di bank di sini adalah bertambah, penjualan bertambah, PPN keluaran bertambah, biaya angkut penjualan bertambah, persediaan barang dagang kita karena sudah kita jual, berarti persediaan barang dagangnya berkurang. Lalu harga pokok penjualan bertambah senilai 102.700.000. Dari data analisa bertambah dan berkurang ini, kita bisa memudahkan untuk tahu posisi debit kreditnya saat kita akan membuat jurnal nanti. Kita tulis dulu tanggalnya 10 Desember 2018. Keterangan pertama, kas di bank senilai 156.875.500. Lalu penjualan bertambah, kita tulis di sisi kredit senilai 141.705.000. Lalu PPN keluaran bertambah, kita tulis di sisi kredit senilai 14.170.000. Lalu biaya angkut penjualan. Biaya angkut penjualan ini termasuk golongan pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha. Jadi jika bertambah pendapatan di luar usaha, ditulisnya di sisi kredit dengan nama biaya angkut penjualan. Kalian tahu kenapa bertambah? Bertambah dikarenakan yang membayar ongkos kirim atau biaya angkutnya adalah pelanggan kamu atau orang lain. Jadi hal itu dikategorikan sebagai pendapatan untuk perusahaan kalian. Biaya angkut penjualan di sini bertambah senilai 1 juta. Lalu transaksi yang kedua, kita akan catat transaksi tentang pencatatan persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Pertama, kita tulis dulu harga pokok penjualan bertambah di sisi debit senilai 102.700.000. Lalu persediaan barang dagang berkurang senilai 102.700.
saya akan kecilkan dulu angkanya supaya bisa terlihat. Oke. Setelah kita sudah tuliskan di sini, kita akan translate lagi akun-akun ini ke dalam akun bahasa Inggrisnya. Yang pertama, cash in bank. Nomor akunnya kita lihat di soal halaman 3. Cash in bank nomor akunnya 1/1110. Debit senilai 156.875.500. Lalu akun kedua ada penjualan atau sales. Di sini kita cek nomor akun untuk sales, yaitu 4/1000. Akun sales kita tulis di sisi kredit senilai 141.705.000. Lalu akun ketiga ada PPN keluaran. Nah, di sini kita bisa cek PPN keluaran. Nomor akunnya yaitu 2/1130. PPN keluaran atau fade out. Value edit text out atau fade out. Di sisi kredit senilai 14.170.500. Lalu ada biaya angkut penjualan. Biaya angkut penjualan ini tadi saya sudah katakan termasuk ke dalam golongan pendapatan di luar usaha. Nama biaya angkut penjualan dalam bahasa Inggrisnya adalah freight collected dengan nomor akun 8/3000. Namanya freight collected senilai 1 juta. Lalu akun berikutnya yaitu akun harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kita lihat di sini nomor akunnya adalah 5/1000 atas nama cost of goods sold. Senilai 102.700.000. Di sisi debit ini saya akan pisahkan supaya kalian jelas mana yang termasuk akun penjualan dan mana yang termasuk ke dalam akun untuk mencatat harga pokok penjualan. Lalu kita catat persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini nomor akunnya 1/1130. Persediaan barang dagang 1/1160. Atas nama merchandise inventory. Di sisi kredit senilai 102.700.000. Nah, setelah kita selesai analisanya, lalu kita pindahkan ke dalam
jurnal penerimaan kas kedua. Yang pertama, tanggalnya kita catat tanggal 10 Desember. Bukti transaksinya kita input ke dalam dokumen nomor, yaitu FPJT strip 012. Description-nya PT Aston. Ini kita tandakan juga kalau PT Aston ini adalah penjualan tunai. Lalu kita input cash in bank-nya. Cash in bank-nya kita input senilai 156.875.500 di sisi debit. Lalu di sisi kreditnya ada nilai sales. Karena sales di sini tidak ada kolomnya, di sisi kredit kita masukkan di kolom other. Kita isikan nomor akunnya 4 strip 1000 senilai 141.705.000. Lalu akun fade out 2 strip 1130 dengan nominal 14.170.500. Lalu pre-collected kita isikan nomor akunnya senilai 1 juta. Lalu jangan lupa kalian juga masukkan akun cost of goods sold dengan merchandise inventory-nya. Karena di sisi debit tidak ada kolom untuk merchandise inventory, jadi kita masukkan di kolom other. Di sini kalian input nilai merchandise inventory-nya kan 1 strip 1160. Dia kita catat di sisi kredit. Lalu 5 strip 1000 atas nama akun cost of goods sold kita catat di sisi debit. Jadi di sini kita tulis akunnya, nomor akunnya di debit senilai 102.700.000. Lalu di sisi kreditnya nomor akun merchandise inventory senilai 102.700.000. Nah, ini kita sudah selesai mencatat transaksi pertanggal 10 Desember 2018. Setelah ini kita akan lanjutkan ke bukti transaksi selanjutnya, yaitu bukti transaksi tanggal 14 Desember. Di sini nomor buktinya BKM strip 002, bukti kas masuk dari Cici Maulida, lunasan piutang karyawan senilai 1.200.000. Berarti akun yang terkait adalah yang pertama Kasti Bank senilai 1.200.000. Lalu akun kedua adalah piutang karyawan senilai 1.200.000. Kasti Banknya kita analisa lagi, dia bertambah. Karena kasnya aja buktinya bukti kas masuk, otomatis kas kita bertambah. Lalu piutang karyawannya Cici Maulida berkurang senilai 1.200.000. Lalu kita tulis di jurnal umumnya Desember 2018, keterangannya Kasti Bank bertambah, kita tulis di sisi debit senilai 1.200.000. Lalu piutang karyawan berkurang, kita tulis di sisi kredit senilai 1.200.000. Nah, setelah selesai, lalu kita translate Kasti Banknya, kita namakan cash in bank 1.200.000, lalu piutang karyawan dalam akun bahasa Inggrisnya adalah employee receivable senilai 1.200.000, lalu kita input ke dalam jurnal penerimaan kas, kita tulis tanggalnya. Di sini tanggalnya adalah
14 Desember. Dokumen nomornya BKM strip 002. Keterangannya Cici Maulida. Kita tuliskan saja nama karyawan yang melunasi piutang dan karyawan tersebut. Lalu kas di banknya bertambah senilai 1.200.000. Di sini cash in bank bertambah senilai 1.200.000 dan employee receivable berkurang di sisi kredit senilai 1.200.000 juga. Nah, kita isikan di sisi other, posisi di kredit senilai 1.200.000. Kenapa kita isikan di other? Karena tidak ada kolom employee receivable di sisi kredit. Jadi kita input semua akun yang tidak ada di kolom lain-lain atau ada. Oke, setelah kita input berarti transaksi tanggal 14 Desember di sini sudah selesai kita catat. Lalu kita lanjut di transaksi berikutnya. Tanggal 28 Desember 2018 ada bukti kas masuk dari PT Lembayung senilai 100 juta rupiah. Di sini keterangannya untuk penerimaan persewaan tanah selama 4 tahun terhitung 1 Januari 2019. Sedangkan kita masih tanggal 28 Desember 2018. Artinya kita menerima pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini adalah nilai dari kasnya sudah diterima sebesar 100 juta rupiah, tetapi kita masih punya kewajiban di tanggal 1 Januari 2019 untuk memberikan tanah tersebut untuk disewakan ke PT Lembayung. Jadi penerimaan persewaan tanah selama 4 tahun terhitung 1 Januari 2019 ini kita catat sebagai pendapatan diterima di muka. Kita tuliskan akun terkaitnya. Yang pertama kas di bank senilai 100 juta. Lalu akun pendapatan terima di muka senilai 100 juta. Lalu di sini ada keterangan dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dari nilai yang disewakan. Berarti di sini masuknya ke dalam beban pajak penghasilan 10% dari 100 juta, yaitu 10 juta. Dan ada perusahaan memungut PPN 10% senilai 10% juga. Berarti di sini ada PPN keluaran senilai 10% dikali 100 juta. Jadi pajak di sini ada dua, ada beban pajak penghasilan atas sewa tanahnya 10% yaitu 10 juta dan PPN keluaran senilai 10% yang nilainya juga sama yaitu 10 juta. Lalu di sini kita input akunnya 28 Desember 2018, keterangannya kas di bank bertambah di sisi debit senilai 100 juta. Lalu sini kita analisa lagi pendapatan diterima di mukanya itu bertambah
Beban pajak penghasilan juga bertambah karena harus kita bayar. Lalu PPN keluarannya juga bertambah. Nah, di sini kita akan analisa satu persatu. Pendapatan diterima di muka ini termasuk kewajiban karena uangnya sudah kalian terima, tapi jasanya belum kalian berikan ke PT Lembayung. Kamu sudah menerima uang dari PT Lembayung 100 juta, tapi belum menyerahkan tanah untuk disewakan. Jadi itu termasuk akun kewajiban. Akun kewajiban akan kita catat di sisi kredit. Lalu beban pajak penghasilan di sini bertambah di sisi debit, jadi kita catat di sisi debitnya beban pajak penghasilan senilai 10 juta. Lalu di sisi kreditnya kita catat pendapatan diterima di muka senilai 100 juta dan PPN keluaran kita catat senilai 10 juta. Nah, setelah sudah kita catat, kita translate akunnya yang terkait. Di sini untuk kas di bank, akunnya adalah cash in bank. Beban pajak penghasilan, akunnya income tax expense 10 juta. Unearned revenue adalah akun pendapatan diterima di muka, nilainya 100 juta bertambah di kredit. Lalu value added tax, fade out atau nama lain dari PPN keluaran bertambah, kita tulis di sisi kredit senilai 10 juta. Nah, setelah kita translate tadi, kita input lagi ke dalam jurnal penerimaan kas. Kita tulis tanggalnya 28 Desember, lalu nomor buktinya PKM strip 006, description-nya nama perusahaan yang membayar sewa tadi yaitu PT Lembayung. Nilai cash in bank-nya bertambah senilai 100 juta. Lalu ada akun income tax expense di debit, kita masukkan di kolom other senilai 10 juta. Lalu ada akun di sisi kredit yaitu unearned revenue senilai 100 juta. Kita tulis di kolom other karena tidak ada kolomnya. Lalu akun value added tax out atau fade out senilai 10 juta kita tuliskan di sisi kredit. Nah, ini kita sudah selesai mencatat jurnal penerimaan kas. Setelah kita selesai mencatat, kita jumlahkan, lalu kita tuliskan akunnya yang belum ditulis. Untuk cash in bank kita bisa tuliskan nomor akunnya, akun receivable bisa kita tuliskan nomor akunnya. Kenapa kita tuliskan? Nah, ini untuk memudahkan kita dalam membuat rekapitulasi. Karena di rekapitulasi ini yang kita catat hanya nomor akunnya dan nilai nominalnya. Di sini kita pindahkan semua nomor akunnya, kita pindahkan yang di sisi debit kita tulis di debit, yang di sisi kredit kita tulis di kredit. Lalu kita jumlah terakhirnya, jika sama berarti sudah balance atau sudah sama sisi debit dan kredit. Oke. Untuk jurnal penerimaan kas saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya nanti kita akan membahas jurnal khusus lainnya. Oke. Jangan lupa kalian catat di rumah untuk latihan atau kalian bisa uji coba isikan sendiri. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di materi kita selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.